filantropi ini udah yang ke-17 ya. Ya, jadi alhamdulillah nih Bapak dan Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh, udah Uni masih setia ya mengikuti kegiatan-kegiatan dari akademisi, terutama di Forum Literasi Filantropi untuk menambah hasanah wawasan kita mengenai keamilan, nazir, dan Islam secara umumnya gitu ya. Baik, eh, karena pasti Bapak dan Ibu sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi ya, karena tadi sudah semangat sekali nih dari ada yang sudah gabung dari jam 9 kayaknya ya. Ya, jadi pasti udah semangat dan tidak sabar untuk mendengarkan materi. Kita buka saja langsung forum literasi filantropi kita pada pagi hari ini dengan lafadz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Rizky. Kepada Mas Rizky dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan membacakan Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah membacakan tilawah. Semoga yang membaca dan menyimak sama-sama memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ini itu banyak sekali ya, sudah 50 peserta, 51 peserta, 53 loh, bertambah lagi yang mengikuti forum literasi filantropi hari ini. Semoga semakin bertambah ya, semakin siang nanti. Ini ada dari Sukoharjo, ada dari Yogyakarta ya, ada UGM ya, Yogyakarta, terus ada dari Magetan, wah luar biasa, ada dari Sulsel,
ada dari mana lagi nih? Dari Jember juga ada. Wah, banyak sekali ya. Jadi eh, dari seluruh Indonesia, insya Allah ingin mengikuti forum literasi filantropi pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan moderator kita untuk memimpin diskusi forum literasi filantropi hari ini, yaitu Pak Nana Sudiana. Beliau adalah Direktur Akademisi dan juga Associate Expert di Forum Zakat ya. Juga pernah menjadi Direktur Pendayagunaan di Inisiatif Zakat Indonesia. Ya, pernah jadi Sekjen di Forum Zakat juga. Jadi beliau nanti yang akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, silakan disampaikan di akhir sesi ya, Bapak dan Ibu, Mas Mbak, Akang Teteh, udah Uni. Pak Nana Sudiana sudah siap, Pak, untuk memimpin diskusi? Salah, salah siap. Oke, baik. Kepada Pak Nana dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduna wa nastaghfiruh min syaitanir rajim. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sejenak Allah kita bertemu di forum literasi filantropi yang ke-17 dan bersama kita telah hadir guru sekaligus ustadz sekaligus orang tua kita, Buya Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Buya. Beliau akan membawakan kita pada gambaran tentang persiapan Ramadan seperti apa yang kita butuhkan sebagai amil, sebagai nazir, sebagai aktivis filantropi Islam, dan memberikan nasihat juga semacam tausiah untuk kita semakin lebih kuat, lebih berdaya, dan bisa punya kemampuan menghimpun dana infak sedekah dan wakaf dengan baik. Buya ini, saya mohon izin Buya bacakan. Beliau lahir di di Kabupaten Asahan ya, tepatnya di Padang Gala-Gala, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada 27 Mei 1963. Beliau lama di Muhammadiyah, dari riwayat yang ada di profil beliau, dari mulai SD, SMP, SMA beliau di Muhammadiyah, dan saat ini beliau jadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Fakultas Agama Islam, dan saat yang sama saat ini beliau adalah Sekjen MUI, dan juga beberapa aktivitas lain di Muhammadiyah. Beliau juga mengurus di PP Muhammadiyah, khususnya di Majelis Wakaf Bu ya, Majelis apa namanya. Nah, nanti kita sama-sama mendapatkan tausiah, mendapatkan gambaran dari Buya Amir Syah Tambunan untuk kita semua, para amil, para nazir, dan teman-teman filantropis Islam memahami seberapa efektif Ramadan ini bagi lembaga zakat, sehingga kita bisa lebih siap, lebih berdaya, dan saat yang sama tidak melupakan Ramadan sebagai bulan yang mulia untuk kita optimalkan dalam ibadah-ibadah kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Buya Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan seperti apa kiat-kiat atau hal-hal yang harus kita siapkan sehingga kita bisa optimal dalam menghadapi Ramadan, dan juga memastikan kita bisa harmoni antara kepentingan ibadah kita sebagai seorang muslim di Ramadan, sebagai bulan terbaik untuk kita menempa diri, dan juga sebagai amil, sebagai nazir, untuk kita memanfaatkan Ramadan ini menjadi bulan peak season untuk teman-teman filantropi Islam, sehingga kita bisa optimal keduanya. Untuk waktu dan kesempatan, kami persilakan pada Buya Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan paparan beliau. Monggo Buya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sengaja saya ulang-ulang doa Nabi Musa menghadapi Firaun ini. Saya baca doa ini bukan berarti sedang menghadapi Fir'aun, bukan.
Tapi di luar sana banyak perilaku-perilaku Fir'aun yang harus kita lawan ya, dalam rangka untuk hijrah Islam wal muslimin melalui zakat, salah satu apa namanya pilar utama di dalam mengembangkan ajaran Islam yang kita cintai. Para peserta webinar yang hadir pada Zoom ini, mobil khusus moderator, ada 58, terutama inisiatif Zakat Indonesia yang hari ini kita tidak sekedar melakukan inisiatif, tetapi kita melakukan ikhtiar untuk memperkuat zakat. Bagaimana gerakan zakat ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita memperkuat umat. Kita pertama mikirin umat dulu ini. Kalau mikirin bangsa sudah selesai untuk satu etape yang lalu ya. Jadi kita nggak mikirin 01, 02, 03 lagi nih. Kembali kepada kosong ini. Ya. Supaya kita fokus memikirkan umat, yaitu melalui gerakan zakat di bulan Ramadan. Nah, tema hari ini menarik ya. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, yaitu terkait dengan fokus kita bagaimana kita sebagai amil dan juga istilahnya sebagai nazir. Jadi sebagai nazir tentu harus kita ngurusi wakaf. Kan begitu ya? Itu maksudnya kan? Betul ya? Nah, di sisi lain kita harus ngurusi zakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini juga harus kita bedakan di mana kekuatan zakat dan wakaf. Satu sisi zakat itu harus kita bagi habis, wakaf itu harus dia kumulatif, utuh, menjadi satu pilar untuk menyangga kekuatan pembiayaan dalam Islam. Jadi gini maksud saya, kita ibarat manusia yang punya dua kaki, akan sangat sulit kalau hanya satu kaki kita yang berjalan. Tapi bagaimana kalau dua ini bisa berjalan dengan baik? Ya, bisa ditampilkan PowerPoint-nya saya kira. Jadi tidak mungkin ya kalau kita pincang sebelah, gitu. Tapi harus dua-dua kekuatan kita untuk bisa kita memajukan perekonomian umat ini. Karena apa? Karena dua-dua ini sama-sama ibadah sosial. Baik kita sebagai nazir maupun sebagai amil. Dua-dua kita sebagai apa namanya? Sesuai tema ini amil dan nazir, fokus ibadah. Ya kan? Kita berkali-kali targetnya atau apa yang dimaksud dengan kali target Ramadan ini maksudnya nanti mungkin moderator bisa menjelaskan atau dari Izzy ya apa yang dimaksud ini kali 10 ini atau apa maksudnya. Tapi intinya beginilah, semangat Ramadan ini harus bisa melipat gandakan lah kira-kira gitu. Masa sih kalau dari Ramadan ke Ramadan kita begitu-gitu aja nggak ada kemajuan ya. Kan kita ingin Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Kalau Ramadan tahun lalu sama dengan tahun ini, itu kita rugi kan? Kalau mundur berarti kita celaka ini. Gitu kata Rasulullah. Oke, jadi baik. Coba kembali kepada apa? Kita maju kepada poin pertama. Lanjut. Coba poin pertama. Di PPT-nya, PowerPoint-nya. Next. Bagus sekalian. Di dalam konteks kita sebagai nazir tentu jelas ya. Kalau dalam Undang-Undang Wakaf nomor 1 2004, seorang nazir baik perorangan, organisasi, badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Nah, 1, melakukan pengadministrasian harta, menjaga dan mengelola mengembangkan harta benda wakaf. Jadi harta-harta wakaf ini harus kita kelola dengan baik. Bolehkah seorang nazir merangkap jadi amil? Boleh saja, asal bisa mengatur
secara administratif, secara tertib. Ya, lanjut. Nah, yang tidak boleh itu kalau kita mencampur adukan, ya, tidak bisa membedakan mana wakaf, mana zakat. Nah, kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf. Ya, harta wakaf maksudnya di sini adalah pada intinya baik nazir, perorangan maupun kelembagaan. Jadi ini sering saya ingatkan, saya juga sebagai nazir nih. Nazir itu sebenarnya punya hak 10%. Dalam undang-undang wakaf begitu. Sedangkan amil dia punya hak 12,5%. Nah, ini kan potensi yang luar biasa ya. Jadi bisa saling nutup kekurangan. Ibarat kita jalan kaki, itu kaki kita ini bisa dua, lari kencang gitu. Jangan hanya lari satu kaki yang akhirnya terseok-seok kita nanti. Oke, terus. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ingin menjadi seorang nazir, tentu harus ada unsur-unsur yang kita penuhi dalam pasal 6 Undang-Undang Wakaf. Ada wakifnya, ada nazirnya, ada harta bendanya, ada ikrarnya, ada peruntukan yang jelas, ada jangka waktu atau ada istilahnya mu'abbad, mu'akkadnya itu ya ada kontemporer. Ya tergantung. Nah, ini tugas-tugas antara lain yang dilakukan oleh nazir. Lanjut. Terus, nah kalau kita lihat tugas ini tentu harus juga kita lengkapi supaya nazir ini paham. Ya, dia harus melengkapi rukun wakafnya. Orang yang mewakafkan harta benda wakif. Jadi orang-orang kaya Indonesia ini banyak rekan-rekan sekalian. Yang dia kadang-kadang bingung. Kenapa dia bingung? Dia nggak tahu hartanya itu mau diapain. Nah kita di sini memberikan pendekatan. Istilah apa nama sekarang itu gaul itu PDKT lah kita kira gitu. Datang ke sana melakukan pendekatan. Ya. Mungkin pertama diinventarisir dulu siapa orang-orang yang punya minat untuk mewakafkan tanah. Kemudian harus ada harta yang diwakafkan, mauquf alaih. Kemudian tujuan wakafnya, mauquf alaihnya harus jelas. Jadi mauquf bihnya juga harus jelas. Ikrarnya juga harus jelas. Nah ini unsur-unsur yang sesungguhnya kita udah tahu ini semua. Tapi kita tidak efektif melakukan pendekatan. Nah, Ramadan ini merupakan momentum. Kenapa? Karena kesadaran di bulan Ramadan tinggi sekali. Jadi Ramadan itu kan sering kita sebut bulan amal ya. Ramadan itu sering kita sebut dengan bulan untuk memperbanyak infak sedekah wakaf. Nah, ini momentum yang harus kita gunakan. Karena apa? Karena suasana Ramadan itu membuat suasana kebatinan masyarakat kita ini untuk bisa maju ya mengembangkan harta wakafnya. Lanjut. Terus nah jadi ini yang saya kira juga penting secara orang yang mewakafkan itu sebagai nazir kita ya harus juga menguasai ya cakap dan bertindak tabarruk untuk melepaskan harta. Jadi harta wakaf itu dia berpindah haknya ketika sudah ada ikrarnya. Ya kan? Jadi perpindahan harta pribadi yang disebut milik wakif dia berpindah ya secara tabarruk untuk melepaskan itu kepada nazir. Nah, nazir ini harus pintar-pintar untuk meyakinkan orang, ya, meyakinkan para wakif. Supaya apa? Supaya wakif ini betul-betul dia tidak menolak ya, tapi betul-betul dia memberikan hartanya dengan rela. Lanjut. Bapak sekalian, dalam konteks ini tentu kita juga kembali bagaimana dapat mempertimbangkan baik buruk. Nah, saya sering bilang begini kepada calon wakif. Kalau ada Bapak Ibu punya tanah, boleh nggak tanahnya itu sebelum kita buat ijab qabulnya, ya kan? Sebelum kita buat ijab qabulnya, boleh nggak kita berdiskusi terlebih dahulu? Contoh begini, kalau tanah ini misalnya tidak potensial,
karena dia masuk di lorong-lorong, kemudian tidak ada jalan untuk menuju tanah tersebut. Katakanlah untuk tempat markas IZI misalnya, Inisiatif Zakat Indonesia. Maka kita buat dulu kesepakatan yang tidak tertulis, yaitu tanah ini lebih bagus kita jual aja. Dananya kita gunakan untuk mengembangkan zakat. Ya kan? Karena tidak tepat digunakan untuk pengembangan wakaf. Kenapa? Karena wakaf dia harus utuh. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kalau zakat dia harus bagi habis, kira-kira begitu. Nah, ini bisa kita buat kesepakatan, ya. Oke, lanjut. Bapak sekalian, jadi kita sekali lagi harus lebih kreatif ya. Para nazir untuk lanjut melakukan negosiasi maupun pendekatan. Nah, ini termasuk yaitu orang-orang yang mewakafkan itu, yaitu wakif yang balik menetapkan tidak balik menitik beratkan kepada usia yang rasyid, cerdas, mematangkan pertimbangan akal. Jadi kita ajak dia berdiskusi. Sekali lagi ini tanah wakaf ibu bagus sekali, tapi akan lebih bagus kalau kita jual, kemudian dananya monggo terserah, dananya yang dibuat sebagai bagian dari penghasilan untuk disakatkan atau digunakan untuk wakaf dalam bentuk wakaf uang. Jadi ada dua jenis ini, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu harus utuh disimpan di apa namanya itu LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Harus utuh disimpan, pokoknya sampai dia utuh. Itu namanya wakaf uang. Di Lembaga Keuangan Syariah disimpan dengan baik, yang digunakan adalah margin atau bagi hasilnya. Sedangkan wakaf melalui uang, wakaf dikumpulin ya untuk membangun perkantoran atau sarana IZI misalnya, ya. Oke, lanjut. Bapak sekalian, yang penting nanti dalam tata kelolanya tidak double account ya, atau tidak istilahnya itu tidak tumpang tindih gitu ya, tapi harus dibedakan. Kemudian yang wakaf juga tidak harus beragama Islam. Asal tujuan wakaf tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi orang non-muslim boleh mewakafkan tanah atau harta benda untuk kepentingan sosial. Tapi kalau zakat itu memang dia orang yang beragama Islam wajib berzakat karena mampu. Kemudian tidak berhutang ya. Artinya tidak berhutang itu tidak tersangkut paut dengan hutang piutang sehingga dia bisa mewakafkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saya kira satu hal yang penting untuk kita pahami. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita lagi, yaitu bagaimana sebenarnya urgensi tugas dari amil ini ya. Nah, pertama, keberhasilan program zakat sangat tergantung pada institusi amil. Menyalurkan zakat pada institusi amil sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW termasuk ya yang sudah memberikan contoh kepada para sahabat ya, para sahabat 25 sahabat menjadi amil ya. Nah, kita tentu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan melihat kembali tugas amil dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Lanjut. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah ya, bagaimana periode Utsman bin Affan ya, begitu mengelola zakat dengan baik, sebenarnya sudah memberi contoh yang apa yang kita lihat, bahkan mulai dari Umar bin Khattab mewajibkan ya. Ini contoh yang salah satu di antara sahabat yang kita lihat ya seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Zakat amwal az-zariyah, yaitu harta benda yang tampak seperti ternak, hasil bumi. Ya, zakat al-amwal al-batiniyah, ya, harta-harta benda yang masih tersembunyi. Seperti hasil-hasil perniagaan, ya, termasuk zakat profesi. Jadi uang harus kita hitung melalui ketentuan-ketentuan. Lanjut. Bapak sekalian, yang penting nanti dalam tata kelolanya tidak double account ya, begitu mengelola zakat pada institusi amil. Menyalurkan zakat pada institusi amil sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW termasuk ya yang sudah memberikan contoh kepada para sahabat 25 sahabat 25 sahabat menjadi amil ya. Nah, kita tentu melalui
Lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau misalnya apa yang namanya itu dalam konsep zakat ini maqasid al-zakah, yaitu bagaimana tujuan ya, seperti tujuan maqasid syariah dari ajaran Islam, ya seperti itulah kira-kira maqasid dari zakat itu sendiri, ya sebagaimana kita saksikan bersama-sama dalam Quran. Begitu Allah mengatakan ya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina, ya. Jadi kalau ayat ini mengatakan sesungguhnya sodakoh, ya kalau di sini kata sodakoh ya, jadi sodakoh itu berarti pengertian umum, termasuk zakat, infak, sodakoh, wakaf juga bagian dari sodakoh itu. Cuma dalam konteks ini sodakoh diartikan sebagai bagian dari apa namanya ini asnaf yang 8, yaitu dimulai dari lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha mu'allafati qulubuhum, ya. Jadi ini termasuk tugas yang harus kita emban, ya. Jadi bagaimana sampai kepada wa fil riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minal, ya fardatallah. Jadi Allah mewajibkan, ya. Jadi kewajiban itu adalah kewajiban yang Allah berikan. Fardatan minallah wallahu alimun hakim. Ini At-Taubah ayat 60. Nah, Bapak sekalian, nah kalau kita perhatikan lagi di dalam Al-Qur'an, ya, di surah At-Taubah 103. Jadi khuz min amwalihim. Jadi kalau kata-kata khuz ini ya ambil kata Allah. Jadi tinggal bagaimana cara mengambilnya, ya. Untuk apa? Untuk tutahiruhum wa tuzakihim biha, ya kan? Supaya harta itu tumbuh dan berkembang dengan apa namanya itu bersih, ya, di apa namanya disucikan. Wassallu alaihim. Nah, supaya kita merasa apa namanya diberi ketenangan. Untuk apa? Salataka sakana. Ini ketenangan di sini. Lahum wallahu. Ya. Jadi Allah memberi ketenangan kepada kita, kepada umat Islam, ya. Untuk apa? Sami'un alim. Jadi karena Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ekonomi Indonesia ini kita memperhatikan belum memperoleh ketenangan, itu karena mungkin boleh jadi, ya kan, harta-harta yang ada pada diri seseorang itu belum ditasyarufkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan, mensucikan hartanya. Gitu, lanjut. Terus slide berikutnya. Nah, sekarang kita melihat kalau kita secara umum melihat ada dua, ya, fungsi dari zakat itu. Pertama dalam ibadah mahdoh rukun Islam, ada dalam dimensi sosial. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya. Dan yang kedua adalah bentuk perwujudan dari apa namanya itu instrumen pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang adil. Lanjut. Seterusnya, kalau kita perhatikan lagi betapa dimensi maqasid az-zakah ini dalam aspek pertama adalah keimanan, ya, tentu akan menguji keimanan kita. Dalam aspek kedua adalah sosial, dalam aspek ketiga adalah ekonomi. Jadi mulai dari aspek keimanan, sosial dan ekonomi ini merupakan apa namanya pilar untuk memperkuat jati diri sebagai seorang muslim yang punya komitmen untuk berwakaf dan berzakat. Jadi harta itu mutar di kalangan umat Islam, ya kan? Sebagian dari apa? Dimensi keimanan, sosial dan ekonomi kita. Lanjut. Bapak sekalian, dalam konteks ini juga kita lihat lanjut bahwa dimensi tauhid, ya, betul-betul memperkuat apa namanya sikap kita di dalam apa namanya menjadikan zakat ini sebagai bagian dari pilar kehidupan sosial kita. Lanjut. Nah, karena itu dalam Quran juga selain dalam Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan, diriwayat oleh Muslim, ya.
bahwa ada orang bertanya begini, Ustadz, apakah harta yang kita miliki itu bisa kita peroleh dari apa? Kita zakatkan atau sedekahkan atau kita wakafkan dari hasil tipu daya, misalnya begitu. Maka ini Rasulullah menjawab, Innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari tipu daya, ya, termasuk hasil korupsi, ya. Nah, karena ini sering menjadi pertanyaan oleh masyarakat kepada kita. Lanjut. Nah, dalam konteks ini tentu juga baik infak, zakat, sedekah kita itu ya sekali lagi harus menjadi bagian dari ikhtiar kita ya untuk memperkuat dimensi yang tadi itu ya, dimensi keimanan, dimensi ketauhidan, termasuk dimensi lain. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak kita berinfak, bersedekah. Dalam satu ayat di Al-Baqarah 43 ini jelas setiap orang yang menegakkan sholat kan gitu ya, dia harus berzakat. Waqimus sholah wa atuz zakat. Jadi orang yang sholat itu harus kaya, kira-kira gitu lah. Jadi jangan orang yang sudah bolak-balik sholat tapi nggak berubah sikapnya, wa atuz zakat ya. Jadi tidak tidak dibuktikan dengan zakat. Dia pantas berzakat tapi nggak berzakat. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala tadi menumbuh kembangkan bersikap harta. Ya, warkau marrokirin supaya kita termasuk golongan orang yang melakukan ruku dan sujud, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya juga mengikis sifat-sifat kita yang buruk, ya. Sifat-sifat kita yang buruk, yang kikir, ya. Sifat-sifat kita yang yang tidak peduli, tidak ada kepedulian sosial. Nah, itu dapat dikikis melalui sikap kepedulian yang terus berzakat, berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu sekalian, nah karena itu saya ingin sekali lagi menjelaskan bahwa apa yang kita maksud dengan infak dan sedekah ini justru sesungguhnya ya. Recording in progress. Sebentar. Oke. Bapak sekalian, karena itu mengikis sifat-sifat buruk seperti egois, bakhil, tidak peduli terhadap sesama dan sebagainya. Ini kita buang jauh-jauh. Lanjut. Nah, ini dimensi sosial tadi. Tentu dimensi sosial ini harus menjadi bagian dari penguatan kecerdasan umat Islam. Jadi saya sering mengingatkan umat Islam itu sudah cerdas secara sosial, ya, tapi belum cerdas secara spiritual. Nah, lewat zakat ini Allah berikan kecerdasan kepada kita. Untuk apa? Untuk menata kehidupan sosial yang lebih baik. Lanjut. Nah, berikutnya dimensi ekonomi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ya, kemudian zakat, infak, sedekah termasuk di sini tadi wakaf terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat. Seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul, tetapi murah, sarana kesehatan juga, institusi ekonomi, institusi publikasi, dan lain sebagainya. Ini tugas-tugas yang harus kita emban dengan baik. Lanjut. Nah, dalam konteks ekonomi, apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39, ya, ini jelas Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atitum mir riba wa yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum minaz zakah turiduna wajhullah faulaika humul
mud'ifun. Nah, ini Allah menegaskan seperti ini, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Jadi kita berpikir adha'afa mudha'afa itu akan menambah harta kita, tapi ternyata tidak akan mendatangkan keridhaan Allah, bahkan sebaliknya, ya, mendatangkan malapetaka. Jadi dengan zakat ini kita akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah, tetapi sebaliknya riba itu justru mendatangkan malapetaka. Nah, ingat kita dulu krisis moneter ya tahun 98, betapa dunia digoncang dengan persoalan-persoalan yang borong dolar ya, itu bagian dari praktek riba yang menyengsarakan umat. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks inilah mari kita lihat ya, supaya ekonomi kita tumbuh dan berkembang, yaitu kita harus melakukan bagaimana upaya mencerminkan sharing based ekonomi. Dan dunia ini menuju sharing ekonomi. Ada seorang ahli, Profesor Yosai Bangkler dari Harvard University mengatakan sharing atau semangat berbagi merupakan modalitas yang paling penting untuk meningkatkan potensi ekonomi. Jadi zakat itu bagian dari sharing ya, untuk berbagi. Semangat berbagi, solusi untuk mengatasi masalah ekonomi, termasuk resesi, yang pernah dikomentari oleh dari Swirt dan Smith, Georgia University. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali kepada bagaimana zakat salah satu di antara objek untuk penguatan perekonomian kita ya. Nah, di sini disebutkan misalnya dua pendekatan dalam hal mengurai. Satu sisi bersifat tafsili, terurai, yang kedua ijmali atau global. Pendekatan yang kita lakukan tentu pendekatan yang secara terurai, ya, pendekatan secara global. Misalnya kalau ukurannya emas dan perak, itu Allah menyebutkan dalam Quran. Surat 9 ayat 34 dan 35. Ya, hasil peternakan. Itu dalam Quran surat ke-6 ayat 141. Begitu juga ada hadis Rasulullah yang menjelaskan. Jadi dua pendekatan ini saling memperkuat. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menghitung ya harta kita yang kita peroleh untuk kita zakatkan. Jadi baik secara global, ijmali, atau secara tafsili. Lanjut. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran juga, itu Allah menyebutkan ya, misalnya tadi satu Sawat channel di bawah nih MPM. Itu pun nomor 2. ya di dalam Quran surat Apa ini? lama tuh? Ma'arij ayat 24 dan 25. Jadi Allah menyebutkan waldina fi amwalihim haqqan ma'lumun. Jadi di dalam orang-orang yang punya harta itu tentu tersedia bagian tertentu. Begitu juga orang-orang lain punya harta tertentu di orang-orang yang kaya. Jadi kita punya harta banyak, tapi sebenarnya itu hak orang lain. Jadi kalau hak orang lain kita simpan, gitu kan, tapi nggak kita gunakan kepada yang mustahik, nah tentu kita akan mendapat azab, ya. Begitu juga Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 34. Ini ayat ini sudah sangat populer. Wasyaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu yang ampunannya luas langit dan bumi, yang disediakan bagi kamu yang diampuni dosa-dosanya, yaitu surga jannah. Tentu konteksnya di sini adalah dalam hal kita menunaikan zakat, infak dan sedekah termasuk wakaf. Jadi kalau orang malas berzakat, berinfak sedekah, maka ketika dia menunaikan infak, zakat, sedekah, wakafnya, itu dari bagian dari panggilan Allah yang dia segerakan minta ampun kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya
dia menjadi orang-orang wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu termasuk bagian dari orang-orang yang diberi kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan ampunan oleh Allah adalah orang yang dicintai Allah. Yang diberi ampunan oleh Allah orang yang menunaikan zakat. Jadi apa hubungannya? Ya, hubungan jelas. Orang yang akan mendapat ampunan Allah itu ya ketika orang itu punya harta banyak gitu ya. Kemudian dengan sukarela, dengan ikhlas dia menzakatkan hartanya kepada orang-orang yang memang mustahak ya untuk menerima. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, dalam Quran juga di Quran surah Muhammad ayat 38. Ini Allah menjelaskan, yaitu ingatlah kamu, ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Jadi orang-orang yang kikir itu ya adalah kikir untuk dirinya sendiri. Jadi bayangkan ya, ketika Allah mengingatkan kita orang kikir, ternyata kikir itu hanya untuk diri kita sendiri. Jadi orang-orang kaya yang kikir itu, dia kikirnya untuk diri sendiri. Jadi ada teman saya mengatakan begini, satu ketika dia punya apa itu ya, pengalaman spiritual lah kira-kira gitu. Pak Amirsah, saya ini orang yang dianggap sudah memenuhi syarat rukun untuk berinfak, bersedekah, berwakaf dan berzakat. Tapi saya tidak tunaikan. Saya pikir harta saya yang semakin saya tumpuk itu makin banyak. Ternyata satu ketika dia kecelakaan ya, dia sangat menyesal. Mengapa dia tidak tunaikan zakat? Kira-kira gitu. Jadi ini kan penyesalan yang sesungguhnya tidak apa tuh ya, tidak perlu terulang bagi diri seorang aktivis, apalagi dia mengatakan diri orang beriman. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran satu ayat yang tidak segera menunaikan zakat wakaf karena dia menunda-nunda gitu ya, itu penyesalan disebutkan di dalam Al-Quran. Katakanlah di surat Al-Munafikun itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah harta dirimu, anakmu, ya kan, melalaikan kamu mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang lalai anak, harta, dia buat lalai, faulaika humul khasirun. Jadi ciri orang yang lalai itu ialah orang yang tidak peduli. Ciri orang lalai itu adalah orang yang tidak punya apa istilahnya itu, sensitivitas. Ciri orang lalai itu adalah orang yang tidak punya early warning system, tidak punya rasa apa namanya itu, kepedulian sejak dini. Nah, karena itu Allah mengingatkan tadi, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lanjutkan oleh ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Al mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Kemudian ada perintah ayat Quran untuk berwakaf, berinfak, sedekah, tapi dia menunda-nunda. Fa akhartani ila ajalin qarib. Dan kemudian dia wafat. Setelah dia wafat dia bilang, ya Allah, tundalah kematian saya. Fa akhartani ila ajalin qarib. Yang nggak bisa lagi ditunda. Ya kan? Karena sudah waktunya dia azalnya menjemput. Fa saddaqu akum minas sholihin. Jadi orang yang benar itu fa saddaqu akum minas sholihin, orang yang soleh itu sampai Allah mensejajarkan dengan orang yang tertib dia menunaikan zakat, infak dan sedekah. Begitu hebatnya orang yang dikategorikan Allah yang suka berinfak,
berzakat dan bersedekah. Jadi saudara kaum muslimin, para peserta yang ada di webinar ini harus menjadi bagian dari keutamaan kita ya, untuk mempergiat sebagai aktivis dalam bidang infak, zakat, dan sedekah. Lanjut. Seterusnya, kalau kita lihat di dalam sabda Rasulullah SAW juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bagi setiap hamba pada waktu pagi terdapat 2 malaikat yang turun dari langit yang selalu berdoa, ya Allah, berikanlah pada orang-orang yang selalu berimpak, ya, keberkahan pada hartanya. Dan malaikat yang juga lain juga berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran pada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Jadi ada 2 di sini. Ada Allah, malaikat berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan orang berimpak, sedekah, wakaf. Tapi juga sebaliknya, ya kan? Supaya diberi kehancuran kepada orang yang tidak mau berimpak dan bersedekah. Bayangkan bagaimana orang-orang yang ketika dia kikir, ya, Allahumma a'ti mumsika talafa. Jadi begitu luar biasanya, ya, ketika ada orang-orang yang enggan, tidak mau berimpak dan bersedekah, tidak mau berwakaf, padahal dia punya hartanya itu dibiarkan mubazir begitu saja. Nah, kemudian ada lagi hadis diriwayatkan oleh dari Abi Umamah, ittaqullah wa sallu khamsakum, ya, wasumu syahrukum, ya, wa addu zakata amwalikum thayyiban biha anfusikum wa ati'u, ya, wa ati'u za amrukum tadkhulu jannah rabbukum. Jadi Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, keluarkanlah zakat pada harta yang harta bendamu, pasti akan tenang jiwa dari sekalian yang diri sekalian akan tenang. Ikutilah perintah pemimpinmu yang membawa kepada kebaikan. Niscaya Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya. Jadi bayangkan, zakat itu ya kaitan sejajar dengan ciri orang bertakwa kepada Allah. Begitu juga sholat 5 waktu. Begitu juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya momentum Ramadan ini sering orang menggunakan momentum untuk berzakat. Jadi kita harus punya program jemput zakat, jemput infak, jemput sedekah. Kenapa? Karena perintah puasa ittaqullah. Ini juga begitu, ittaqullah wa sallu khamsakum. Jadi ada 5 yang berkaitan, ya. Selain sholat pada 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, ya. Kemudian kita akan memperoleh ketenangan jiwa kita itu. Jadi ketenangan jiwa itu ketenangan jiwa yang dimaksud di sini bukan ketenangan jiwa bagi orang yang masuk ke karaoke, gitu ya, menghabiskan uangnya, apalagi berpesta pora di karaoke, kan, apalagi dengan menggunakan barang-barang yang haram. Mungkin selama dia di karaoke mungkin tenang jiwanya, tapi begitu keluar habis uangnya, dia menderita, ya kan? Nah, beda dengan orang yang berinfak dan bersedekah. Lanjut, Bapak sekalian, saya sedikit menyampaikan ada harta menghitung zakat profesi yang sekarang ini menjadi tren, ya, zakat profesi di Indonesia. Ini kebetulan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya terkait dengan ini. Mari kita lihat, lanjut, dalam konteks perhitungan zakat profesi dalam pendekatan MAS. Lanjut, dalam pendekatan MAS ini tentu ada hitung-hitungannya, ya. Kalau kita lihat juga ada pendekatan pertanian dalam konteks padi, ya. Ini kias sabah, ya, dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 52 2014
ya. Kalau di sini kita lihat 652 kilo gabah atau 524 kilo beras. Nisabnya senilai 5 ausak ya, kadar 2,5%, ya. Kemudian tanpa haul dikeluarkan setiap penerima penghasilan. Harta beras misalnya per kilo 10.000 sesuai keputusan rapat pleno. Bahasa ini lama ini ya, hitung-hitungannya. Sekarang tentu harus disesuaikan dengan kenaikan harga. Nah, begitu juga ketentuan-ketentuan lain yang bisa kita dalami lebih lanjut. Lanjut. Terus, slide berikutnya. Nah, sekarang saya ingin sedikit soal tata kelola ya. Tata kelola soal bagaimana mengontrol tanah-tanah wakaf misalnya yang kurang produktif. Atau zakat kadang-kadang juga sering disalahgunakan. Ini soal tata kelola ini. Kita melakukan coba monitoring dan evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan, ya, untuk apa? Kita bisa mengungkap masalah-masalah yang terjadi dan kemudian kita memberikan umpan balik dalam kinerja melakukan program. Jadi misalnya begini, kita ketika di lapangan tentu menyaksikan ada beberapa masalah ya, masalah dalam perwakafan dan pengelolaan zakat. Pada intinya kalau soal tugas amil ya seperti yang saya rasakan ini praktek di lapangan. Kenapa banyak tanah-tanah kita terlantar? Tanah kita belum produktif. Tentu jawabnya kembali kepada diri kita. Pertama, kita kurang punya kemampuan untuk melakukan fundraising. Ya. Yang kedua, kekurangan kemampuan melakukan fundraising ini juga disebabkan SDM kita yang lemah. SDM kita lemah. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mengajak orang, meyakinkan orang. Begitu juga ketidakmampuan kita untuk bersinergi kepada atau bersama orang lain. Begitu juga kita tidak memiliki manajemen skill yang baik. Nah, jadi ini bertumpuk-tumpuk persoalannya. Nah, karena itu saya kira pada waktunya kita melakukan semacam apa namanya ya, semacam monef lah ya, monitoring dan evaluasi supaya apa? Supaya tidak ada praktek-praktek yang mengecewakan baik muzaki, orang yang wajib berzakat maupun orang yang apa namanya sudah menunaikan wakafnya, yaitu yang dikenal dengan wakif. Saya sering mengingatkan rekan-rekan sekalian, kalau ada tanah wakaf yang disalahgunakan, mungkin terlantar, mungkin diserobot, mungkin disalahgunakan manfaatnya, malah saya mengatakan bahwa yang berdosa bukan hanya seseorang, tapi dosanya kolektif. Kenapa dosa kolektif? Bapak sekalian, karena apa? Karena sesungguhnya wakaf itu yang dikelola oleh nazir, nazir pemegang amanah, maka wakaf itu pada hakikatnya milik Allah. Nazir pengelola harus dengan sebaik-baiknya. Ketika tidak dikelola dengan baik, maka yang berdosa ya bukan hanya seseorang, tapi dosanya kolektif. Saya sering mengatakan demikian. Kalau seseorang meninggalkan sholat, dia sendiri dosanya kepada Tuhan. Kalau begitu ya, dia sendiri yang berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau wakaf, zakat, nah karena ini wakaf dan zakat ini sudah menjadi bagian dari kepentingan sosial, maka yang berdosa adalah kolektif, ya bersama-sama. Karena yang dimaksud dengan nazir itu ada dua, ada tiga malah ya. Nazir itu ada memang nazir perorangan, tapi juga ada nazir kelembagaan dan yayasan. Nah ini dia bisa masuk kategori dosa berjamaah karena tidak melakukan tata kelola dengan baik. Bahkan ini menimbulkan distrust kepada
mereka-mereka yang ingin berinfak, zakat, wakaf, dan sedekah. Jadi harga sosialnya terlalu tinggi ya kalau kita lihat ketika menelantarkan filantropi dalam konteks ajaran Islam, baik dalam infak, sedekah maupun wakaf. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin slide terakhir bisa diklik. Nah, kita ingin melihat sebagai sebuah kesimpulan ya. Lanjut. Di antaranya begitu tugas pokok dari Nazir ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Juga tugas pokok dari Amil kita harus lakukan sebaik-baiknya. Intinya tugas pokok ini harus kita menjadi bagian dari memperkuat ya kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita. Kenapa? Karena dengan ini saya yakin kita bisa menjaga harta benda yang tadinya milik Allah, kita tasyarufkan untuk kepentingan umat. Jadi marwah ya, ini marwah ini. Marwah dari umat Islam itu menurut saya salah satu marwah umat Islam itu tergantung kepada harta yang dimiliki yang dikelola oleh Nazir dan Amil. Jadi kalau Amil dan Nazir ini bisa mengelola dengan baik, maka akan kelihatan bahwa umat Islam itu tidak kusut, tidak miskin, tidak tidak kelihatan seolah-olah begitu sangat menderita. Termasuk saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina. Kita umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia pada umumnya dan keseluruhan bangsa ini telah memberikan peran yang cukup peduli kepada saudara kita di Palestina. Saya bersama IZI, kelompok teman-teman IZI, Basnas, Rumah Zakat, ya termasuk Basnas, itu bersama-sama mengawal bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina lewat Mesir. Itu merupakan satu sisi kebanggaan sekaligus juga kesyukuran kita bahwa kita umat Islam Indonesia mendapat peran yang luar biasa. Dan baru-baru ini kita dikunjungi, MUI maksudnya dikunjungi oleh ulama-ulama dari Palestina yang ada di berbagai negara. Dia ada di di Mesir, dia ada di Yordan, dia ada di Amman, ya, dia ada di seperti juga Turki datang ke Indonesia menyampaikan rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia mengambil peran yang sangat peduli kepada saudara kita di Palestina. Dalam kondisi begitu, bayangkan ya mereka kelaparan, antri untuk makan, tapi kemudian tentara Israel tiba-tiba menembaki ya, bayangkan, menembak, akhirnya meninggal lebih dari 100 orang. Jadi kebiadaban, kebrutalan, laknatullah ya, terkutuk bagi mereka itu yang justru tidak manusiawi, tidak punya pri kemanusiaan terhadap saudara kita di Palestina, di Gaza ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya Agus Tamudan, terima kasih sejak awal rekan Kasiro. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup lengkap yang disampaikan oleh Buya Agus Tamudan untuk kita semua. Buya, salam juga dari Pak Wildan, Buya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita saat bersamaan ada acara, Buya. Jadi Pak Wildan lagi hadir. Oh iya? Iya, tadinya mau gabung juga, tapi tadi nitip salam untuk Buya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sangat jelas tadi Buya sampaikan bagaimana seorang Nazir, seorang Amil berkegiatan atau kemudian memiliki fokus di Ramadan ini tetap tidak mengesampingkan dirinya sebagai hamba Allah yang baik yang ingin menikmati Ramadan. Tadi Buya sampaikan saat yang sama kita juga fokus untuk memaksimalkan
peran kita di dunia zakat dan wakaf ini untuk menguatkan, tadi Buya sampaikan, ini sudah masuk ke agenda umat, bukan sekedar lagi agenda bangsa yang kita akan kerjakan. Di depan kita sudah apa namanya terbuka agenda kemiskinan yang cukup berat hari ini. Beras naik, bahan-bahan makanan juga naik, menjelang Ramadan, dan saat yang sama ekonomi kita juga tidak baik-baik saja. Ada kenaikan bahan bakar, ada nanti sebentar lagi musim sekolah bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Ini butuh kekuatan kita bersama, dunia filantropi tadi Buya sampaikan, untuk mendorong umat bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Saya kira tadi poin-poin di kesimpulan sangat membantu kita untuk mendapat gambaran yang tadi Buya sampaikan, bahwa saatnya nanti kita semakin fokus mendorong agar kita lembaga-lembaga zakat dan wakaf semakin konsentrasi ke aspek tata kelola. Saat yang sama juga kita harus menguatkan supaya kita bisa lebih produktif, lebih inovatif, sehingga mendorong kemajuan untuk pengembangan amal sosial. Ini menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nanti mohon kalau ada masukan, juga ada pertanyaan untuk Buya Emir Syed Tambunan, mohon disampaikan. Bisa lewat chat, atau kemudian nanti boleh raise hand untuk menyampaikan sendiri pada beliau. Silakan Bapak Ibu, kita masih cukup waktu sampai pukul 11.15. Nanti ini mumpung kita ketemu tokoh besar secara nasional, insya-Allah Buya juga nanti kita mohon kesediaannya nanti untuk mengisi ke depan acara-acara IZI dan akademisi, supaya menjadi orang tua kita semua untuk kita dengar tausiah dan arahannya ke depan. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, ada ini boleh disampaikan langsung. Oh, ada. Ya, Oh, silakan. oke. Pak Abi Sarif, silakan kalau mau disampaikan langsung bisa open mic. Silakan. Izin, Buya. Assalamualaikum Mas Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Abi Sarif dari MG Peduli Umat. Sepertinya ini menarik sekali materi-materi ini yang memang, tapi sepertinya saya punya ini, Buya. Boleh bisa dikatakan masukan atau memang ide saya pada waktu saya itu menjadi Karang Taruna, ketua Karang Taruna. Jadi sebenarnya tuh jiwa-jiwa NGO itu bukan harus berada di jiwa-jiwa filantropi itu bukan berada di lembaga-lembaga saja, tapi juga kita harus hadirkan jiwa-jiwa NGO atau itu di skup yang terkecil, RT. Pada waktu itu kami sebagai Karang Taruna itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang anak-anak muda yang ingin menikah tetapi dia tidak punya uang, atau ibu-ibu yang dia ingin ke rumah sakit tapi bukan uang kita, tapi bukan mobil kita, tapi kita mencari mendata di skup RT itu dari 40 warga, minimal dari RT itu 40 warga. Nah, kita menganalisa data-data yang 10 data-data yang 40 itu, kita akhirnya alhamdulillah mendata dapat 10 warga yang memang kehidupannya dikatakan orang kaya, dan ada 5 warga yang bisa dikatakan itu miskin, apalagi ada miskin di bawah kemiskinan. Disitulah kami sebagai pemuda itu hadir, walaupun kita belum ada lembaganya waktu itu, jadi punya ide sendiri aja di situ. Jadi perlu juga hadir di dalam skup kecil gitu, di RT gitu Bu ya. Itu bagaimana caranya kita bisa turun gitu sebagai NGO kepada masyarakat atau kepada pemuda-pemuda yang di Karang Taruna, atau kepada ketua-ketua remaja di RT gitu Bu ya. Pertanyaan saya jadi baik. Bagaimana gitu untuk turun terjun kita kepada RT tersebut. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Buya bisa langsung jawab ya. Tadi ya, Mas Nana satu dulu ya pertanyaan Mas ini, Mas Abi Sarif. Jadi benar sekali ya. Sudah waktunya para muzaki, para amil dan para nazir. Jadi
ini kan dua konsep atau dua kata yang berbeda tapi substansinya sama sebenarnya ya. Sama-sama untuk meningkatkan filantropi, baik nazir maupun amil ya. Nah, khusus tadi pertanyaan Mas Abi Syarif ini soal amil ini ya, saya kira sangat penting sekali ya. Kita sudah waktunya para amil ini turun ke RT-RT ya. Selama ini terus terang aja, ini konsep amil kita ini terlalu terlalu elitis menurut saya ini. Kenapa saya katakan terlalu elitis? Karena kalaupun ada orang yang mau berzakat, dia datang, jemput zakat, habis itu balik ke kantor, ya kan? Tapi pertanyaannya, ya, seorang amil, dia lihat nggak, paham nggak bagaimana konsep, kondisi di lingkungan yang ada di sekitar amil itu. Katakanlah saya tinggal di Ciputat. Di Ciputat itu misalnya dekat komplek komplek Bali View, ya kan? Itu kan daerah perumahan-perumahan elit. Namanya orang tinggal di Bali View ya. Tapi di luar sekeliling itu banyak orang-orang yang miskin. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang wajib zakat, ya, para muzaki yang ada di sekeliling itu, dia peduli nggak sama lingkungannya? Pasti. Saya mengatakan kurang kepeduliannya, sangat kurang. Kenapa? Dia sudah terkondisi di daerah yang elit tinggalnya. Nah, yang memikirkan ini siapa? Ya, kita lah sebagai aktivis, ya, yaitu orang-orang yang bergerak di dunia keamilan, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa membantu saudara kita di lingkungan sekitar elit itu, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya disebutkan tadi, kita identifikasi orangnya, dia butuh apa dia? Dia butuh modal. Ya misalnya tukang sayur, yang modal hanya 10 juta, atau katakan 5 juta cukup. Ya, dia bisa bergerak, menggerakkan ekonominya. Dan kita MUI sudah mengeluarkan fatwa, akad, yaitu Qardun Hasan. Ya. Qardun Hasan ini juga sudah dipraktekkan oleh Basnas bersama Las-Las. Saya kira juga termasuk IZI, termasuk lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini harus kita implementasikan dengan baik kepada apa? Kepada masyarakat. Jadi kalau kita ini ada 71 sekarang gabung di Zoom ini ya, saya yakin yang 71 ini kita bertindak sebagai amil. Nah, kita harus mengidentifikasi lingkungan kita, di mana kita tinggal. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tugas kita amil ini menurut saya tidak pernah selesai. Sepanjang denyut nadi kehidupan masih ada, ya, itu tugas amil tidak akan pernah selesai. Dan sepanjang kehidupan masih banyak kemiskinan, tugas amil tidak pernah selesai. Jadi tugas amil ini, kalau saya boleh definisikan, tugasnya dunia akhirat. Kenapa? Karena inilah yang menjadi bekal nanti hidupnya di akhirat. Kalau tugas seorang supir angkot menjalankan mobilnya selama dia hidup di dunia, gitu ya. Begitu juga tugas presiden sampai kepada RT RW. Tapi adakah bekal yang dibawa ke akhirat? Belum tentu. Kalau harta tidak bisa diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan dan dizakatkan, sudah selesai. Ya kan? Harta yang begitu banyak setumpuk itu nggak ada arti apa-apa. Kalau kita sebagai amil tidak bisa mengajak, tidak bisa mengkreasi, menginovasi cara-cara untuk zakat dan infak sedekah. Jadi ini masukan yang bagus sekali dari Mas Abi Syarif, ya. Jadi kita sudah waktunya per kecamatan bila perlu, per kelurahan, RT RW kita petakan betul. Ya, kita coba ambil satu aja peta jalan bagaimana potensi wakaf infak sedekah di kecamatan, kelurahan, RT RW itu. Supaya nanti ini menjadi apa? Menjadi
semacam pilot project. Supaya ini bisa menjadi pilot project untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai best practice lah, kira-kira gitu ya. Best practice untuk apa? Untuk kita tularkan ke Indonesia. Semoga ini bisa jadi inisiatif atau IZI ya, Inisiatif Pustaka Indonesia untuk menjadi pilot project. Jadi masing-masing filantropi ini harus punya kekhasan, kekhususan yang menurut saya bisa menjadi contoh ya di lingkungan dunia filantropi. Saya kira itu, Mas Nana, yang bisa saya jawab. Monggo silakan. Oke, baik Buya. Jazakallah khair Buya. Pak Abi cukup ya, jelas ya jawabannya Buya. Terus yang mohon izin Buya, saya bacakan Ya, yang di chat untuk ya. dari Pak Marianto. Beliau dari Las Cilacap. Ini ada pertanyaan untuk Buya. Dengan undang-undang yang ada, apakah memungkinkan jika seorang nazir juga menjadi seorang amil dengan SK yang resmi? Misalnya berkantor di lokasi yang sama, meski ruang kerja berbeda. Nah, mohon ininya Buya, jawaban dari Buya. Ini dari Pak Ya, Marianto. Silakan Buya. jadi makasih Mas. Jadi tidak ada larangan untuk seorang menjabat sebagai satu sisi sebagai amil, sisi lain sebagai nazir. Asal jangan begini, dua posisi penting sebagai tokoh kunci itu dirangkap. Nah itu yang menurut saya memang tidak ada larangan, tapi ini hanya ke soal etika saja ini. Masa sih nggak ada orang lain yang lebih yang lebih apa namanya, yang lebih proporsional, yang lebih kemampuan. Nah di sini pentingnya kita berbagi tugas, berbagi peran ya. Jadi kalau misalnya Mas Nana top leader di satu lembaga kata-kata IZI, maka mungkin Mas apa ini tadi yang menyampaikan pertanyaan, Mas Marianto, Pak Marianto. Neto, ya mungkin dia pegang pada sisi lain ya, misalnya sebagai second apa namanya level ya, supaya apa? Supaya peran-peran ini bisa kita bagi dan berbagi peran ini tentu penting sekali. Kenapa? Karena disinilah kita merasakan, saya sering bilang begini, menyampaikan kata ukhuwah itu mudah ya, dengan rumus tambah dan kali. Tapi ketika ada rumus matematika berbagi itu berat. Jadi kita hanya bisa ngali dan nambah, tapi berbagi nggak bisa. Nah ini penting ini. Berbagi itu maksudnya berbagi peran. Berbagi peran itu maksudnya berbagi posisi, ya. Jangan dua top leader diborong oleh seseorang gitu ya. Itu akan sangat menyulitkan dari sisi waktu, dari sisi lain, dan akan ada konflik of interest, ya. Dan ini yang pernah terjadi di Indonesia. Saya nggak sebutkan lembaganya. Ya kemudian lembaga itu mengalami distrust masyarakat. Dan itu sudah menjadi filantropi internasional yang luar biasa menurut saya. Tapi sayang sekali ketika tata kelolanya mengalami masalah. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Cukup ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Saya kira itu Mas. Baik Buya. Intinya bisa Buya ya, asal tidak bersamaan di top leader Bisa. di lembaga yang sama. Betul sekali. Nah, Betul sekali. baik, jazakallah khair Silakan. Buya. Ya. Ini kebetulan banyak mahasiswanya ini Buya UMJ nih. Oh iya. Iya di Prodi Jakarta Wakaf, manajemen Jakarta Wakaf Oh, ini Buya. oke, monggo silakan. Ini ada lagi dari Pak Ramjani, ini juga sama. Tadi Pak Abis Arif juga mahasiswa UMJ Buya di FAI, Iya, iya, satu iya. fakultas dengan Buya ini. Ah, ya oke. Pak Abis Arif, ada Pak Marianto, ini Pak Ramjani juga sama. Pak Ramjani silakan open mic dan bisa langsung sampaikan pada Buya. Silakan. Ya, silakan. Silakan Pak Ramjani. Halo Pak Ramjani, silakan. Silakan Pak. Sampaikan langsung. Monggo Pak Ramjani, silakan. Apakah ada kendala di ini jaringan?
Tadi sudah open. Oke, Bapak Ibu sambil ini ada masih Pak Ramdhani, halo? Ya, silakan. Atau sambil nunggu Pak Ramdhani Coba yang lain. open mic, yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan dari peserta yang lain Bapak Ibu. Ini dari Ibu-ibu belum tampak ini yang. Oke, Pak Ramdhani ini ada gangguan di mic-nya. Oke, bisa dilepas dulu mungkin Pak mic-nya langsung, atau bisa di chat juga nggak apa-apa. Pak Ramdhani nanti ketik di kolom chat, nanti saya sampaikan pada Buya. Silakan Pak Ramdhani bisa di kolom chat, atau Bapak Ibu yang lain boleh mau disampaikan. Enggak, tadi Buya yang apa eh, dari pertanyaan Pak Rianto ini menjadi tantangan kita Bu ya, bahwa zakat Ya, dan wakaf itu kan dengan undang-undang yang berbeda, kadangkala ada problem di sisi sumber daya. Orangnya sedikit, tapi kita ingin juga ngelola zakat sama sekaligus wakaf. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang kesulitan, karena harus izinnya harus berbeda. Kalau zakat itu ke Basos dan Kementerian Agama, sedangkan untuk wakaf bisa langsung ke BWI. Nah, ini barangkali menjadi concern kita, bagaimana cara mensiasati supaya dua regulasi ini tetap bisa dikelola oleh lembaga-lembaga kita, zakat dan wakaf itu, dan tidak mengganggu dari sisi aspek di lapangan gitu. ya, ya, baik. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya kuncinya adalah tata kelola saja ini. Oke. Menurut saya ya, tata kelola kita tentu harus secara profesional. Pas profesional di sini tadi ya diantaranya bisa berbagi peran. Satu, yang kedua tentu orangnya harus memiliki kompetensi ya. Kompetensi itu banyak kategorinya ya. Orang yang memiliki kompetensi keilmuan, tapi dia tidak memiliki kompetensi sosial, dalam arti jaringannya tidak kuat. Ya sama saja. Seperti kita seorang dosen hanya duduk di kelas, gitu ya. Tapi kemudian tidak punya jaringan, sebagaimana orang yang aktivis, dia jaringannya ada di mana-mana. Dan jaringan itu mahal. Dia punya teman, dia punya saudara, dia punya sahabat, ya, yang teman sahabat itu orang-orang yang punya uang, ya kan? Nah, kita yang namanya menggerakkan filantropi ya harus punya itu ya, punya rekan, sahabat yang dia punya cukup uang gitu. Bayangkan 1.000 teman kita itu kurang dibanding dengan satu temannya sudah cukup, karena satu itu punya uangnya besar gitu. Tapi 1.000 nggak ada teman, nggak ada uangnya. Kita bukan berarti bersifat materialisme, bukan ya, tapi kita ingin menggerakkan filantropi ini tentu dengan prinsip-prinsip melihat potensi pembiayaan yang cukup ya. Karena itu seperti ini ada pertanyaan dari Mas dari seseorang, gimana Ini caranya dibuat ya kan? ya, ada dua lagi Bu ya pertanyaan yang masuk. Saya mohon izin Ya, bacakan Bu ya. ya katakan. Yang pertama dari Pak Asin. Beliau Ya. bertanya, wakaf alat pengelolaan air minum di masjid digunakan untuk masyarakat. Untuk biaya operasional dipasang tarif tapi murah. Menurut Buya bagaimana? Ya, jadi begini. Ini yang disebut dengan wakaf produktif. Oh, ya. Jadi wakaf itu harus produktif. Kenapa? Karena kalau dia tidak produktif, tidak berkembang. Jadi betul, baru harus ada aspek sosialnya untuk kebutuhan masyarakat fakir miskin. Tapi juga jangan lupa harus ada aspek komersialnya. Jadi sosial dan komersial itu harus seimbang.
Kenapa? Karena dengan adanya aspek sosial komersial yang seimbang, tadi seperti saya katakan, kita jalan ini harus dua kaki, nggak bisa kita satu kaki. Maka zakat wakaf ini juga bagikan kita berjalan dua kaki. Jadi dua-duanya harus kuat, ya kan? Kenapa? Karena kedua ini merupakan pilar yang ibarat kalau kita punya kendaraan motor lah katakan ya, sepeda motor, kalau rodanya cuma satu, gimana mau jalan? Kan nggak mungkin. Nah ini harus saling mengisi, harus saling memperkuat, saling bersinergi ya. Karena dua-dua jenis pembiayaan ini memang beda skemanya gitu. Kalau zakat bagi habis, kalau wakaf harus utuh. Kan ini beda itu. Nah, dua-dua ini harus saling melengkapi. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa bergerak. Jadi zakat tadi bagi habis, tentu untuk bangun kantor dari mana? Ya, bangun kantor harus lewat skema wakaf. Gitu loh. Supaya kita punya fasilitas. Dan sekarang konsep wakaf kita itu sudah berkembang sedemikian. Bisa wakaf kendaraan, ya kan? Tentu orang tidak bisa zakat kendaraan dalam arti kendaraannya diserahkan, nggak bisa kan? Tapi harus dia melalui konsep wakaf, ya. Kemudian ada orang punya rumah, dia mewakafkan rumahnya untuk sekretariat pengelolaan zakat. Tentu dia tidak bisa. Saya dengan konsep zakat saya serahkan rumah saya, nggak bisa dong. Gimana caranya itu? Ya kan? Kecuali rumahnya dijual. Rumahnya dijual, sebagian ditasyarufkan untuk zakat. Nah, kira-kira begitulah contoh-contoh yang sederhana. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Mas Nana, saya ini Ya, ada 11:30 ada janji apa memberikan materi lagi oke, di satu siap Buya. tempat. Jadi dari proklamasi harus saya bergerak ke apa ini ke Keramat. Ini Oke, ada satu lagi ya apa nih Buya, izin ada Buya? Pak, ya gitu. mungkin dari dua pertanyaan yang belum terjawab, mohon izin nanti yang pertama Buya tadi. Saya bacakan Buya. Untuk Ya, Buya Mirsa, di Ramadan ini gimana cara menyeimbangkan antara target penghimpunan dan penyaluran Jiswab dengan target pribadi kita sebagai amil maupun nazir. Nah, itu Buya. Sebenarnya udah terjawab di baik. materi Buya tadi. Tapi nggak apa-apa, mohon Buya Ya untuk ini mention, ya menggarisbawahi. ini betul. Ini pertanyaan yang konkret ini. Ya, Pertanyaan Buya. konkret ini. Ramadan harus menjadi target kita. Saya setuju sekali. Jangan Ramadan dibiarkan berlalu begitu, ya. Ada nyanyinya itu. Ibarat air di daun keladi, gitu kan. Nah, air lepas begitu saja nggak ada kesan. Nah, gitu. Jangan Ramadan ibarat itu, tapi harus jadi kesan yang baik. Artinya Ramadan ini harus momentum meningkatkan segala amal kebajikan kita, termasuk infak, zakat, sedekah, wakaf. Nah, caranya gimana? Caranya tentu itu. Setiap amil dia punya target. Saya sebagai amil, katakan easy, kami punya target dapat 100 miliar misalnya. Itu kan bagus tuh. Maka harus dibuat dengan tata kelola manajemen yang baik. Ya, tentu di list lah siapa orang-orang yang wajar dan berhak untuk berzakat. Begitu juga wakaf tadi. Di list orang-orang yang punya minat untuk berwakaf. Banyak, saya yakin masih banyak orang yang tersentuh hatinya untuk berwakaf. Cuma kadang-kadang kita aja yang kurang apa namanya, kurang pintar-pintar kata orang ya, kata orang Betawi untuk mendekati mereka. Nah, karena itulah sekali lagi saya berharap ya Ramadan ini dapat kita jadikan sebagai momentum ya untuk apa? Untuk kita bangkit dalam kondisi masyarakat yang kurang baik-baik aja. Tapi kondisi yang kurang baik itu justru harus kita bantu ya lewat mereka yang agnia agar para mustadafin itu ya bisa merasakan eh, apa namanya keagungan dan kehebatan ajaran Islam itu sendiri. Saya kira itu Mas Nana. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf karena ada satu agenda lagi dari 72 peserta yang dari tadi masih apa lengkap hadir. Ternyata apa namanya semangat kawan-kawan ini untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk meningkatkan iman, ilmu dan amal soleh kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita tahun ini
adalah ibadah puasa yang tentu lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, kekuatan fisik, mental, spiritual kita, keluarga kita sama-sama untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, penuh barokah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya Ansyah Tambunan. Bapak Ibu sekalian, tadi Buya sudah menyampaikan beliau ada acara sebentar lagi dan akan pamit. Beberapa pertanyaan yang belum dijawab nanti akan kami coba komunikasikan dengan Buya. Insya Allah kami juga akan Allah silaturahim dengan Buya, dan nanti mudah-mudahan kita bisa belajar banyak secara langsung pada Buya Ansyah Tambunan, dan kita bisa Salah. memperkuat kita sebagai amil, sebagai nazir, supaya lebih mantap, lebih kokoh dalam bekerja dan bermanfaat. Tadi Buya sampaikan untuk kemajuan umat. Saatnya kita bergeser dari kemajuan bangsa ke kemajuan umat supaya lebih luas manfaatnya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan untuk agenda kita pada siang hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Buya sudah berkenan hadir menjadi orang tua dan menjadi narasumber bagi kita semua, dan mudah-mudahan tidak bosan untuk memberi tausiah, mengarahkan dan membantu kita semua supaya lebih kokoh lagi kita dalam menjalani hari-hari sebagai amil, sebagai nazir untuk membangun bangsa ini dengan dukungan filantropi Islam yang kita kelola. Demikian acara kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Siri. Terima kasih Buya, dan sebelum berakhir kita foto bersama Buya dan teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang bisa untuk menyalakan kameranya, kemudian on cam, bisa menampilkan diri dan kita berfoto bersama. Bang Buya masih bersedia hadir sebelum pamit untuk meneruskan agenda-agenda berikutnya. Silakan Mas Tegar di foto. Sudah, Rizky? Tegar, silakan. Sudah? Ya, ada 3 slide ya Bapak Ibu, yang nggak berhalangan untuk on cam bisa untuk on kamera. Hitungan ketiga, mundur. 3, 2, 1, slide pertama. Oke, lanjut ke slide kedua. Siap-siap. 3, 2, 1. Sekali lagi, slide kedua. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Saya kembalikan kepada Pak Nanap. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Buya dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Demikian, saya kembalikan pada Pak Tegar sekaligus untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Silakan, Tegar. Ya, terima kasih Pak Nana Sudiana yang sudah memimpin jalannya diskusi sebagai moderator, dan Buya Amir Syah Tambunan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, kita sudah menyelesaikan forum literasi filantropi kita pada hari ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi ini ya, masukan, saran untuk kegiatan akademisi selanjutnya ya. Yang sudah tadi disampaikan di kolom chat itu ada tautannya. Silakan mengisi untuk mendapatkan sertifikat, juga nanti harus mengisi itu dulu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus silakan bagi Bapak Ibu, Akang, Teteh, Mas, Mbak, Uda, Uni yang ingin berinfak untuk pengembangan program akademisi, boleh dikirimkan infaknya ke rekening yang sudah tercantum di kolom chat ya. Dan juga kami akademisi sedang mengadakan ya, akan mengadakan pelatihan coaching ya, pelatihan coaching secara gratis untuk Bapak dan lembaga Bapak dan Ibu untuk mengembangkan tim ya di organisasi Bapak dan Ibu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang lembaganya berminat untuk mengikuti pelatihan coaching gratis dari akademisi, silakan untuk menghubungi nomor admin akademisi ya. Bagaimana tata cara pendaftarannya, nanti bisa menghubungi nomor admin akademisi yang sudah tertera juga di kolom chat gitu. Baik, mungkin dari saya seperti itu.
Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti Forum Literasi Filantropi yang ke-17 ya. Nantikan juga forum literasi berikutnya setelah ini kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, udah mau Ramadan ya Bapak dan Ibu semua, para Amil dan Nazir. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya agar target-target kita juga tercapai ya di Ramadan ini gitu ya, insya Allah. Baik, kita tutup Forum Literasi Filantropi volume 17 yang hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin live, Pak. Izin deh. Ya, monggo silakan.